Suara Ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Siniar Suara Ibu. Senang banget Arena hari ini bisa hadir di Suara Ibu untuk episode yang keempat. Akan menemani ibu dan sister dimanapun berada, yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, atau mungkin yang ada di luar angkasa. Enggak ya. Oke, di episode kali ini Siniar Ibu akan membahas satu tema yang luar biasa sekali, hidden superpower diaspora mom, ability sebagai modal parenting dan karir. Menarik kali bukan? Oke, sebelum kita mulai, kenalan dulu. Aku Ariana. Tahun ini di Lab Belajar Ibu, aku ada di divisi partnership. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber ditemani oleh host yang juga seorang superpower mom yang sangat famous di LBI. Please welcome partnerku. Hai, aku adalah artis lokal ya, Mbak Ariana. Salam kenal semuanya. Aku Dita, aku saat ini dia menahi sebagai Kepala Lab Belajar Ibu. Senang banget karena diundang kembali di episode keempat untuk mewawancarai salah satu diaspora inspiratif kita, yaitu Mbak Mesa. Halo Mbak Mesa. Oke, karena udah langsung di say hello narasumbernya, kita langsung kenalan aja sama narasumber yang luar biasa ini. Hmm, Kayaknya tapi aku bacain dulu kali ya, Mbak Mesa ini siapa? Aku soalnya dapat contekan yang luar biasa Boleh, panjang boleh. ini ya, Hmm, Bu dan Sister. betul, betul. Jadi Mbak Mesa ini nama lengkapnya Mbak Mesa Dewi Puspita, bener ya? Sekarang lagi ada di Abu Dhabi. Wah, luar biasa. Di sana jam berapa, Mbak? Sekarang, Mbak? Masih jam setengah lima, Oh, masih jam setengah lima. Oke. 3 jam lebih Mbak Mesa awal-awal. ini, Ibu dan Sister, seorang ibu dari tiga orang putra dan putri. Juga sekarang sedang menjadi mama siswi. Betul nggak sih? Mama siswi di International Open University Indonesia. Dan yang paling keren, Mbak Mesa ini adalah inisiator dan leadernya komunitas Puan Adatif. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal Puan Adatif ini. Kalau boleh aku prolog dulu nih sedikit. Seperti yang kita tahu ya, Bu Dita, Mbak Mesa, kalau perempuan itu hidupnya tuh nggak statis ya nggak sih? Selalu harus menghadapi perubahan-perubahan, apalagi kalau udah berumah tangga. Ya nggak? Ada satu perubahan yang kayaknya semua orang mengalami ini, harus menjadi perantau. Nah, ini sesuai sekali dengan ceritanya Mbak Mesa yang nanti akan kita simak, Ibu dan Sister. Gimana sih caranya kita nih sebagai perempuan, sebagai ibu menghadapi perubahan-perubahan ini, apalagi di tanah rantau gitu ya, menghadapi tantangan-tantangan. Kita perlu keterampilan yang kayaknya nggak banyak belum kita sadari gitu. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja deh. Kalau gue yang ngobrol nanti makin ngaco kemana-mana ya kan? Mbak Mesa, halo Mbak Mesa. Halo Mbak Ariana, Mbak Dita, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang loh di Siniar Suara Ibu. Ya, seneng banget aku bisa join di siniar suara ibu yang aku selalu menyimak. Wah, luar biasa. Jangan lupa diajakin juga teman-teman yang lain untuk subscribe ya. Siap, siap. Belum apa-apa, udah call to actionnya aku ya. Baiklah, nggak apa-apa. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol soal tadi kemampuan beradaptasi dan sebagainya, aku ingin tahu ceritanya Mbak Mesa awal-awal pindah ke Abu Dhabi itu seperti apa. Oke, Mbak Ariana, makasih kesempatannya ya. Seneng banget nih bisa ngobrol sama Mbak Ariana di podcast di siniar Suara Ibu. Iya, kayak yang tadi Mbak Ariana udah spill ya. Eh, saya ibu Indonesia yang qadarullah ditempatkan saat ini di Abu Dhabi.
Dan awal mula ke Abu Dhabi karena mendampingi suami. Suara ini nggak masuk ya, aman ya. Mendampingi suami dan itu dari awal tahun 2024 gitu. Nah, waktu itu posisinya saya pindah nggak dari Indonesia tapi dari Austria gitu. Dan em, suami harus berangkat duluan, sedangkan saya dan anak-anak menyusul. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dikaruniai kehamilan waktu itu. Dan itu surprise. Nah, dari saat itulah kita mulai beradaptasi di Abu Dhabi, masa-masa transisi kepindahan ya, mulai urusan sekolah, urusan em, ya kehidupan baru lah gitu. Karena bisa dibilang memang sebenarnya eh, semua tempat itu pasti punya apa ya, punya keunikan masing-masing gitu kan. Nah, masa transisi itu membuat kita itu berkesempatan untuk menggali eh, menggali tempat yang baru dan menggali maksud Allah apa nih kita ditempatkan di tempat yang baru ini gitu. Wah, Masya Allah ya, kalau kalau Mbak Mesa mah luar biasa langsung. Duh, apa nih tujuannya Allah gitu ya. Kalau aku kayaknya culture shock duluan gitu ya. Padahal aku nggak keluar Sepakat, negeri sih. Mbak. Oh Sama gitu. juga aku. Ceritain dong Mbak. Yang kayaknya bikin shock banget. Aduh, shock, shock, shock. Sebenarnya eh, namanya pindah lokasi itu kan pasti, bahkan mungkin apa ya, mungkin beda kecamatan aja, itu kan Mm, juga tetangganya beda gitu mm, kan. mm, Apa namanya, kebiasaan-kebiasaannya beda gitu. Jadi kalau aku lihat sih, ya mungkin memang kondisiku itu berpindah negara gitu. mm, Tapi kalau ibu-ibu di Indonesia juga banyak juga kan yang nomaden, yang pindah mm, dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Bahkan mungkin lebih sedikit orang yang menetap di satu lokasi dari lahir sampai kemudian berkeluarga misalnya gitu. Jadi di Indonesia nomaden itu sebuah hal yang menurut aku wajar ya, karena aku sendiri waktu kecil itu qadarullah orang tua dinginnya pindah-pindah, jadi nomaden pernah di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan gitu ya. Nah dari situ ya memang ada banyak adaptasi yang dijalankan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, proses adaptasi itu pun ya ya memang butuh waktu ya adaptasi itu. Tapi bukan hal yang tidak mungkin kita lakukan gitu. Dan setiap perempuan, setiap manusia itu ya butuh waktu yang berbeda-beda bergantung dengan karakteristik dia sendiri mm. gitu. Oke, oke, mantap mantap nih. Nah, aku juga penasaran ada nggak momen yang paling berkesan saat Mbak Mesa tuh sadar, oh iya, ternyata aku bisa beradaptasi dengan baik nih di Abu Dhabi gitu. Selain tadi karena pengalaman sejak kecil udah nomaden gitu. Momennya waktu di Abu Dhabi. Ya, jadi sebenarnya kalau secara culture shock waktu dari sebelum dan sesudah di Abu Dhabi itu kan memang mungkin dari segi cuaca ya yang paling Mm, ekstrim gitu, dari mm, yang 4 musim, apalagi waktu itu lagi musim dingin, terus habis itu pindah ke sini panas banget gitu kan. mm, Apalagi waktu musim summer ternyata keluar rumah aja kacamata langsung berembun gitu kan, dan oh, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa berkegiatan outdoor gitu. Dan mm, aku sebagai orang yang kayak suka banget sama jalan-jalan, aktivitas outdoor di alam gitu ya, itu cukup kok gini ya medannya gitu. Nah, apalagi kalau dulu kan kalau misalnya kita di Austria itu kita belanja, kita bawa-bawa belanjaan sendiri, gotong-gotong naik tram gitu kan, atau jalan kaki sampai rumah gitu. Terus di sini apa-apa online. mm, Kayak kesempatan buat ketemu orang jadi minim gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, ternyata kalau misalnya emang summer tuh nggak kondusif banget buat keluar rumah ya. Ini mungkin salah satu culture yang terbentuk karena kondisi cuaca itu tadi gitu. Jadi kayak kerasa banget winter sekarang perlu optimalkan nih buat berkegiatan outdoor gitu. Nah, kalau momen yang paling berkesan di Abu Dhabi ini mungkin lebih ke aku berusaha menggali ya, kenapa kenapa saat pindah ke Abu Dhabi dapat kejutan kehamilan gitu. mm.
Dan aku tuh waktu di Austria itu yang secara mobilitas itu cukup tinggi gitu karena anak pertama dan kedua itu udah umur 11 dan 8 tahun terus mulai berkegiatan sosial gitu ya di lembaga-lembaga sosial ikut sana sini pas begitu di Abu Dhabi bukan di tengah kota kayak di Austria dan cuacanya seperti ini gitu dan namanya pindah ke tempat baru itu kan kayak belum kenal siapa-siapa, belum tahu ini medannya gimana gitu kan. Nah, mungkin ini cara Allah untuk ya makanya aku dikasih kehamilan supaya Mesa kamu anteng dulu di rumah gitu. Jadi kesunyian itu Allah hadirkan supaya aku tuh bisa fokus pada proses adaptasi di tempat yang baru, mempersiapkan persalinan, mendampingi masa transisi anak-anak di sekolah yang baru gitu kan. Mungkin kalau misalnya kondisinya sama kayak di Austria atau Indonesia gitu, aku udah gatal pengen keluar rumah, ketemu sama temen. Aku udah pengen, ah di toko itu ada promo ini, belanja gitu kan. Nah, dengan kesunyian itu tadi, ya memang bosen ya. Memang mungkin ada kalanya aku sempat nangis juga gitu. Tapi Mm-mm. kalau kita, maksudnya kalau aku coba deh buat apa sih makna di balik ini, ya mungkin sedikit insight-nya itu ya Mbak gitu. Mm-mm. Masya Allah ya. Kok jadi aku yang merasakan sesuatu. Ah, datang-datang Apa tuh? Mbak ngerasain apa tuh? ya pindah gitu dari Austria ke Abu Dhabi terus hamil. Kok Mama bisa apa namanya ya berpikir langsung kayak oh iya ini loh hikmahnya gitu ya. Kalau aku sih Nggak kayak langsung. oh nggak langsung. Kalau aku kayaknya kayaknya nangis bombay dulu. Ntar hikmahnya udah lahiran. Ah ternyata enggak ya. Ya malum lah ya Ibu dan Sister kami berdua makhluk yang sangat berbeda. Ya, kok sama kok buat aku. Ini tolong ya partner saya mana ini nggak kelihatan nggak mau tanya-tanya gitu. Saya lagi yang nanya ini ya. Nih Mbak Mesa mungkin dari cerita-cerita tadi itu ya. eh aku jadi nyambung sih. Mungkin akhirnya Mbak Mesa punya visi dan misi untuk menginisiasi puan adaptif, bener nggak sih? Coba dong ceritain gagasannya. Kan setahu aku nih, setelah aku kepoin puan adaptif nih ada 8 orang ya. 8 orang kan ya yang menginisiasi. Nah, boleh dong Benar-benar. diceritain Mbak Mesa. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh timelinenya nggak gitu. Mari Jadi kita justru simak. puan adaptif itu udah lahir pas aku pindah. Jadi kayak emang momentumnya itu kayak ya udah disiapin gitu sama Allah. Jadi eh, awalnya itu puan adaptif itu kan lahir di pertengahan tahun 2023. Hmm, Sebenarnya itu awalnya banget itu kita kan biasa ya kalau misalnya sama suami sama pasangan gitu kita diskusi gitu kan. Ah, nah, di sekitar tahun 2021 2022 itu aku tuh ngobrol sama suami tentang apa sih yang aku bisa lakukan di Austria ya waktu itu eh untuk diri aku sendiri bersama dengan perempuan Indonesia di dalam dan di luar negeri, tapi yang maksudnya eh, berangkat dari keresahan aku dan kebutuhan belajar aku gitu. Karena hmm, kan agak trikinya itu kan gini, Mbak. Kalau misalnya kita pas di rantau ya, eh, kemudian kita itu berkomunitas di Indonesia gitu kan. Itu kan mungkin dari zona waktu, kemudian hmm, dari eh, bahasan itu roaming gitu kan. Kayak aku hmm, tuh nggak ngerti mereka lagi bahas apa, rekomendasi tempat yang apa, makanan. Nah, itu kan hmm, kayak gimana nih kayak akhirnya kemudian kepikir buat aku nih masalahnya apa sih yang challenge yang kuhadapi di depan mata gitu kan. Itu di sekitar tahun 2021 2022. Yang itu kemudian hasil ngobrol sama suami itu ya udah dijalanin dulu aja. Kadang apa yang kita pikirkan itu nggak langsung dapat jawabannya saat itu juga gitu. Kayak ya udah emang bingung dulu gitu kan. Ya udah di waktu saat itu aku mulai ketemu sama teman-teman di lembaga sosial offline di Austria.
yang Hmm. mana mereka ngebahas tentang pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau di sana kan banyak apa ya imigran yang dia itu pendatang pengungsi ya. Yang pengungsi itu mereka nggak bisa berbahasa lokal, nggak bisa bahasa Jerman dan mengalami KDRT gitu. Banyak banyak kondisi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, Hmm. pelatihan-pelatihan yang aku dapat di situ itu kayak pingin aku bagikan di Indonesia ke teman-teman di Indonesia gitu. Tapi kan kayak harus di apa ya diperes dulu gitu ya karena mungkin kondisi lokalnya nggak sama gitu kan. Challenge-nya berbeda, tapi ada insight yang kita bisa cari irisannya loh gitu kan. Nah, dari situ kemudian di tahun 2023 aku tuh memang ikut di sebuah komunitas belajar yang proses belajarnya itu bertahap. Jadi Hmm. tahapannya itu kayak kita kenal diri sendiri, kemudian kita belajar mendidik anak, kemudian kita itu melangkah mulai produktif, dan yang terakhir itu kita itu gimana sih supaya kita itu bisa berdampak mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian komunitas gitu kan. Nah, di kelas itulah kayak momentum untuk kristalisasi pikiran-pikiran yang aku diskusikan dengan suami gitu. Akhirnya karena di kelas itu kayak dibimbing tentang design thinking, tentang theory of change gitu kan. Akhirnya oke, aku mulai dengan problem statement eh, melatih adaptabilitas diri terhadap perubahan gitu. Kenapa? Karena ya namanya tadi perempuan itu kan multi peran dan di fasenya itu juga naik turun gitu ya, dinamikanya gitu. Jadi perempuan single, kemudian nikah, kemudian jadi seorang ibu yang tadinya misalnya kayak yang ku alamin aja udah anaknya udah besar gitu kan mungkin kepikirnya apa gitu ternyata qadarullah hamil lagi nah itu kan fasenya challenging lagi gitu kan Hmm. bukan naik turun kalau aku bilang tapi memang itu seperti itu gitu nah bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan fase-fase itu perubahan-perubahan itu dengan mengasah skill yang apa ya yang ternyata memberdayakan dan itu adaptabilitas gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul awalnya itu namanya dulu adaptif, terus puan adaptif, kemudian open recruitment ke call to action dan terpilihlah dan masuklah 7 orang ya. Jadi total 8 orang yang terdiri dari 4 negara berbeda dan Wow. 4 kota di Indonesia yang berbeda. Jadi lokasinya nggak ada yang sama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Eh, berarti apa namanya? Dari setiap teman-teman yang menginisiasi puan adaptif yang berbeda ini, mereka juga punya punya cerita yang berbeda juga ya, yang akhirnya bisa Betul, dijadikan betul. program di puan adaptif gitu ya. Ya, Mm-mm. Mbak. Terus lanjut nih Mbak. Waktu waktu Mbak Mesa dan teman-teman udah membuat puan adaptif, aku ingin tahu dong respon orang-orang yang ada di sekitarnya Mbak Mesa dan teman-teman terhadap komunitas puan adaptif ini. Waktu terbentuk gitu, bagaimana mereka apa namanya exciting atau kayak ih ngapain sih gitu? Ada nggak cerita-cerita seperti itu Mbak? Mm-mm. Jadi sebelum Puan Adaptif diinisiasi, eh, aku tuh salah satu kekuatan kalau di apa ya di talent mapping itu adalah relator, Mbak. Jadi Mm-mm. em, kalau relator itu kan dia suka menjalin jejaring gitu ya. Nah, aku tuh kayak emang ada ranah online, ada ranah offline gitu kan. Nah, di ranah offline waktu itu eh di ranah offline waktu itu kita juga bikin inisiasi Taman Pendidikan Al-Quran dan eh, banyaklah saling sharing terkait termasuk tentang adaptabilitas diri gitu. Mm-mm. Nah, jadinya waktu Puan Adaptif itu kayak launching gitu, jadinya kalau dari keluarga support ya, maksudnya oke, Mm. udah terkristalisasi gitu. Dari offline teman-teman itu mereka eh, penasaran, kenapa sih Mm. ada
adaptabilitas gitu. Kemudian kalau dari yang online kayak tadi 8 orang itu kan problem statement-nya itu adaptabilitas tapi beda-beda. Kalau aku Mm-mm. mungkin karena aku di rantau jadi kayak as ibu diaspora. Ada yang beliau itu tertarik karena dia itu merasa bahwasanya beliau adalah dosen dan mahasiswanya adalah Gen Z gitu ya. Mm-mm. Dan kayak pengen mem- pengen bisa melatih adaptabilitas ke para mahasiswanya gitu. Ada Mm. juga imam yang beliau baru apa ya namanya baru pulang dari luar negeri kemudian balik ke Indonesia dan dia merasa perlu meningkatkan adaptabilitas terkait dengan culture shock sepulang dari luar negeri gitu. Jadi macam-macam dan itu problem statement yang macam-macam itu kita godok buat jadi program-program yang variatif gitu. Mm-mm. Nah, langsung langsung dipancing nih. Aku juga jadi pengen tahu programnya apa nih, Mbak, yang sudah jalan atau mungkin yang sudah ada Ya, dampak ya. nyatanya gitu. Berarti Iya, udah jalan dari 2023, betul. 2024. Kita jalan dari 2023 pertengahan dan Mm, 6 bulan pertama. Kan ibarat kayak bayi baru lahir, itu mm, tuh ya kita masih latihan eh, melihat, bergerak, gerak gitu kan. mm, Jadi 6 bulan pertamanya Puan Adaptif itu kita itu kuatin di kayak ngerumusin misi-misi dan program internal mm, terkait dengan konsep adaptabilitas. Jadi kita ada deep dive, kemudian Strong Roots Project kita baca jurnal-jurnal terkait artikel-artikel tentang adaptabilitas. mm, Kita ngobrol, diskusi sama psikolog, praktisi psikologi dan kedokteran. Kemudian kita itu setelah kita apa ya, pondasinya itu dirasa cukup kuat lah gitu ya. Kita mm. mulai bikin acara eksternal. Dimulai dengan Coffee for Change bareng Mbak Tami, co-founder LBI Oh waktu itu. iya. Jadi kita ngobrol bersama Mbak Tami. Habis itu kita juga pernah kerjasama dengan Gerakan Pemuda di Jepara. Jadi Mm, waktu itu saya ngisi secara online dan mereka forum offline gitu, sekitar 50 orangan. mm, Kemudian ada juga kita kolaborasi dengan komunitas di Indonesia sebagai mm, eh, apa ya, pemateri training dan baru yang ada Kulwap juga, Kulwap Ibu Adaptif dan kemarin baru Agustus September kemarin baru selesai acara Tangguh Tungguh. Jadi kita ngadain webinar bersama akademisi psikologi lanjut dengan ngerjain challenge nih untuk mm, praktek mm. adaptabilitas. Masya Allah. Dari tadi kita ngomong-ngomongin adaptabilitas, adaptabilitas, adaptabilitas itu apa sih, Mbak? Mungkin ibu dan sister juga yang mendengarkan, duh adaptabilitas tuh apa sih, jenis makanan apa bisa di GoFood apa enggak gitu ya? Betul. Jadi memang adaptabilitas itu sebenarnya kayak dulu kita belajar biologi, kemampuan adaptasi Ada. gitu ya. Hmm. Nah, kalau itu kan kayak kemampuan menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap tempat hidupnya gitu kan. Nah, konsep adaptabilitas itu ya memang seperti itu gitu. Cuman kalau kita masukkan ke dalam apa ya ranah psikologi gitu ya, Hmm. bahwasanya adaptabilitas ini adalah kemampuan seseorang saat dia itu menghadapi perubahan atau mengalami hal yang berbeda dari sebelumnya, sehingga dia itu bisa eh, lanjut, tetap tetap apa ya, tetap tetap on Jalan. track dengan, ya betul gitu. Oke. Makanya adaptabilitas itu berkaitan erat dengan growth mindset, karena dia mau belajar hal baru kan, Hmm. dengan resiliensi, sebagaimana gimana dia bisa mau bertahan terhadap tantangan yang dihadapi gitu, dengan kelincahan, agile gitu. Oke, oke. Nah, eh ini Bu Dita sudah ada? Iya, aku tuh dari tadi nunggu kapan ya aku bisa masuk menunggu bayiku tenang. Maaf ya semuanya. Hai Mbak Terus Dita. banget karena aku tuh yang aku pahami adaptability ini kan risetnya Mbak Mesa ya. Mbak Mesa kok sempet-sempetnya sih meriset? Aku tuh nggak paham lagi. Lagi di luar negeri kan sulit ya.
Mbak Mesa boleh nggak? Kan Mbak Mesa udah ngelotok nih soal adaptability gitu ya. Bisa nggak ceritain ke kita contoh adaptability Mbak Mesa sebagai ibu diaspora? Maksudnya dalam parenting kan Mbak Mesa pindah-pindah tempat tuh. Dari Austria, Mbak Mesa pindah Abu Dhabi gitu kan. Kultur yang berbeda, anak-anak nyerap hal yang berbeda. Gimana adaptability Mbak? Gitu ya sebagai seorang mama. Itu pertama. Aku boleh nggak dua Mbak Rene please? Habis itu mungkin anakku takut nangis lagi. 10 juga boleh? Jangan Bunda. Oh jangan. Oke, baiklah. Yang kedua, Kalau Mesa ya. Oke, dua iya, dulu boleh. Mesa adaptability sama pasangan. Kan kalau misalnya di luar negeri kan benar-benar ibaratnya ya hubungan suami istri nggak enak, itu yang lainnya tuh kayak kayak nggak sedap deh Mau ikut pokoknya. gak enak ya. Karena kan cuma berdua doang kan, gimana pun. Pasti ritme suami di Upina sama di Abu Dhabi beda banget. Boleh dong adaptability sama pasangan. Itu pertanyaan dari aku. Terima kasih ya. Sebelum dia ke belakang panggung. Oke, baiklah. Jangan Mbak Mesa. Duh, Bu Dita, keren sekali. Itu nanya sambil gendong bayi, itu nggak gampang loh. Bayinya Kan, kondusif lagi tuh. kan aku udah bilang dia super mom. Makanya tadi aku udah Oke, kenal ini super. Yang beruntung tuh aku sebenarnya ini bertemu dengan dua orang super mom. Silakan Mbak Mesa lanjutkan. Masya Allah, keren banget Bu Dita. Iya bener banget. Jadi tentang adaptabilitas, kalau aku garis bawain tadi, adaptabilitas di parenting dan adaptabilitas bersama pasangan gitu ya. Em, Kalau kita di rantau, apalagi di luar negeri, itu adalah poin penting untuk kita itu bisa merawat akar gitu, identitas kita sebagai orang Indonesia. Dan kalau aku yang kayak maksudnya kita udah gede baru ngerantau, itu kayak oke udah tahu gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang dia kecilnya itu adalah di luar, itu kayak roaming gitu kan gitu. Nah, maka yang dilakukan adalah yang pertama, yang coba kami lakukan adalah kita melihat kondisi lokasi di mana tempat kita tinggal gitu. Abu Dhabi sama Wina, Austria sama-sama luar Indonesianya. Tapi terkait dengan jumlah warga Indonesia di dua negara ini itu jauh berbeda gitu kan. Ambil contoh kayak waktu di Austria itu kita memang sedikit orang Indonesianya, tapi ada acara mingguan dan ada TPA juga yang membuat anak-anak itu bertemu dengan anak Indonesia gitu. Maka Hmm. kita waktu itu gimana ya? Aku nyebutnya itu biasanya itu proyek keluarga gitu. Jadi gimana supaya agenda-agenda kita itu saling beririsan di dalam satu keluarga, maka kita buat proyek keluarga. Proyek keluarga itu nggak melulu dari bapak, nggak melulu dari agendanya ibu gitu, tapi bisa siapapun yang eh, show di jadi 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 yang jadi ketuanya gitu, bukan jadi ketuanya, jadi orang yang paling berkepentingan dan yang lain itu support gitu kan. Nah, maka salah satu project waktu di Austria waktu itu gimana supaya anak tetap bisa merawat akarnya, tahu identitas, yaitu kita secara rutin ketemu dengan orang Indonesia, kita bikin project bareng. Jadi nggak cuma main bareng, tapi kita kumpul nih ngerumusin apa gitu. Akhirnya kita bikin community based education, Taman Pendidikan Al-Quran waktu itu sekalian reaktivasi di masjid Indonesia gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita pakai apa ya diagram gitu, kalau mulai dari diri, lingkar diri, kemudian yang keluar dulu adalah keluarga inti, kemudian keluarga besar, kemudian nanti kan komunitas gitu ya, semakin membesar gitu kan. Nah, ya Rasulullah aja menyampaikan bahwa yang paling baik adalah yang paling baik dengan keluarganya gitu kan. Artinya kan kita harus inside out ya, gimana kita itu bisa membuat sebuah koordinasi yang baik dalam sebuah keluarga menjadi tim untuk kemudian jadi komunitas gitu. Nah, setelah kita jalan nih community based education di Masjid Indonesia, maka kemudian anak-anak itu kan tantangannya kalau di negara minoritas pasti ditanyain misalnya pas puasa gitu, kenapa kamu nggak makan, kenapa kamu nggak minum? Nah, dengan kita itu berinteraksi dengan eh, Muslim Indonesia dan lainnya di masjid, kita ikut
terawih segala macam, maka mereka pun akan menjelaskan itu gitu. Seorang senior itu pernah menyampaikan kalau Islam di negara minoritas Muslim itu bukan tentang konsepnya, tapi tentang siapa kita yang mencerminkan ya kamu orang Muslim dilihat orang non-Muslim ya Islam itu kamu gitu. Jadi artinya kita kan perlu siap untuk jadi orang agen dan yang bisa menjelaskan Islam dengan cara yang sederhana untuk mereka-mereka yang non-Muslim gitu kan. Pernah waktu itu ditanyain juga anakku pakai jilbab waktu itu kenapa dia pakai jilbab gitu. Terus habis itu akhirnya dia jelaskan sendiri bahwa ini masih latihan, dia mau pergi ke masjid gitu. Dan mereka menerima karena oke, dia paham maksudnya apa gitu kan. Dan tidak dipaksakan oleh kita. Jadi irisan itulah yang perlu batas antara apa ya, adaptasi menyesuaikan dengan culture tempat lokal dengan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai Muslim, sebagai orang Timur, sebagai identitas orang Indonesia seperti itu. Nah, adaptabilitas main tuh di situ gitu. Itu terkait dengan parenting tadi ya. Jadi dilibatkan anak-anak ya namanya di rantau itu kan apa-apa semua ya maksudnya minim support system yang disubkontrakkan ke pihak ketiga gitu karena aku yakin setiap tantangan baik itu di rantau ataupun dimanapun itu pasti ada tantangannya masing-masing cuma kalau di rantau mungkin tantangannya itu gitu kan nah dengan dia itu melihat dia itu terlibat maka dia pun akan bisa menyerap dan saat orang tanya dia juga belajar menyampaikan gitu. Kemudian terkait dengan suami, adaptabilitas dengan pasangan sebenarnya saling berkaitan dengan yang parenting tadi gitu ya. Karena seorang perempuan itu dia menjadi diri, dia menjadi istri, dia menjadi ibu. Itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kalau misalnya ada challenge sama anak misalnya, anak diam nggak mau ngomong atau gimana. Bisa jadi itu komunikasi antara aku dan pasangan yang enggak clear atau pembagian tugas yang enggak jelas gitu kan. Nah, hal itu kan inside out tadi kita kulitin satu-satu, oh ternyata komunikasinya belum lancar gitu. Maka kemudian karena kondisinya di rantau dan minim support system, artinya komunikasi adalah hal yang sangat penting apapun kita sepakati untuk komunikasikan dan kita optimalkan media apapun, nggak bisa ketemu misalnya lagi keluar kota atau gimana kita video call, nggak bisa telepon kita itu chat. Jadi gimana supaya informasi itu segera sampai ke pasangan gitu terkait apapun yang menurut kita pasangan itu perlu tahu gitu. Kemudian selain komunikasi, em, setiap orang itu kan punya patternnya masing-masing ya. Jadi root atau akar dari adaptabilitas adalah self-awareness. Kita mengenal diri kita sendiri dulu. Aku sama Mbak Ariana sama-sama perempuan, tapi kita adalah individu yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Mungkin Mbak Ariana kayak tadi disampaikan Mbak Ariana sukanya apa namanya? Misalnya suka langsung nyampein sesuatu terus terang-terang aja gitu. Terus mungkin ada orang yang tahan dulu gitu. Nah, gimana pun nggak ada yang siapa lebih baik dari siapa. Yang paling penting adalah kita itu paham diri kita itu gimana. Nah, proses mengenal diri itulah yang terus berjalan, tapi sembari berjalan, oh ternyata Mesa itu orangnya, aku tuh orangnya nggak suka kalau sepi gitu, sendirian. Oke, berarti aku mungkin bisa journaling. Oke, misalnya aku nggak bisa ketemu offline sama orang lain sementara waktu. Ternyata Allah bukakan pintu dengan koordinasi di tim Puan Adaptif. Terus waktu itu juga sempat join beasiswa Inovasia yang akhirnya dapat kesempatan sama Pak Salman. Nah, itu kan yang kayak nggak tahu solusinya gimana, tapi kemudian Allah berikan jalannya pelan-pelan gitu. Nah, proses niteni itulah yang menurut aku paling penting dan perlu terus berjalan seiring usia kita ya. Hmm. Ya, Masya Allah. Duh, bisa nggak ini Mbak Mesa aja terus aku nggak usah nanya lagi. Aku dengernya seneng banget aku dengerinnya. Nah, eh, tadi Mbak Mbak Mesa menyinggung-nyinggung soal tentang keislaman gitu ya. Dan aku penasaran juga dengan penelitian Mbak Mesa yang
adaptability, dan Islamic well-being. Bolehlah cerita sedikit Mbak Mesa, penelitiannya Mbak Mesa ini latar belakangnya kenapa, seperti apa, risetnya seperti apa, kemudian subjek penelitiannya apa, dan lain-lainnya. Silakan Mbak Mesa. Oke, sebenarnya ini tuh penelitian masih ongoing juga. Jadi aku Hmm. sih terbuka bahwasanya mungkin berpotensi apa ya, tidak terbukti misalnya atau misalnya nanti perlu direvisi di bagian mana gitu ya. Cuman kalau mau cerita sedikit, ini tuh sebenarnya dimulai dari tugas kuliah ya otomatis gitu kan. Mm-mm. Dan aku ambil kuliah ini juga karena ini mungkin ya maksudnya kayak tadi aku bilang mungkin sekarang karena kondisi domisili yang seperti ini dan juga amanah bayi gitu mungkin paling kondusif untukku adalah belajar secara online gitu kan. Nah, saat aku menjalankan puan adaptif bersama tim, yang terasa banget adalah kita perlu punya pijakan yang kuat dan konsep yang jelas. Karena sebuah konsep yang jelas, kalau tersampaikan secara utuh, kemudian bergandengan dengan praktek yang membumi gitu ya, itu tuh insya Allah akan bermanfaat dan berdampak kan ya. Kayak maksudnya LBI juga seperti itu gitu kan. Nah, aku perlu punya pijakan yang kuat nih terkait adaptabilitas itu. Kemudian saat aku dapat informasi tentang sekolah online di IOU, Psikologi Islam, Bismillah, aku memutuskan untuk ambil itu karena di situ sangat fleksibel gitu kan. Nah, penelitian ini tentu berangkat dengan perjalanan ya tantangan yang aku rasakan, kemudian juga perjalanan di Puan Adaptif yang poin tentang adaptabilitas dan Islamic well-being ini itu aku masih bikin penelitiannya itu non eksperimen kuantitatif sebenarnya. Jadi aku sebar survei ke Mm. 60 responden, kemudian skalanya pun aku buat mengadaptasi dari skala adaptability dan Islamic well-being yang udah ada gitu ya. Kemudian dari situ aku olah dan hasilnya memang ada kaitan antara adaptability dengan Islamic well-being. Cuman kan perlu dikulik lagi nih kaitannya itu, maksudnya kaitan positif ya. Kaitannya itu apakah mana yang saling mempengaruhi, siapa mempengaruhi siapa gitu kan. Jadi sementara baru itu. Jadi hasilnya terdapat hubungan positif antara adaptability dan Islamic well-being gitu. Karena kan memang saat ini karena subjeknya adalah perempuan diaspora ya. Saat aku berinteraksi dengan perempuan-perempuan diaspora Indonesia di sini dan di Austria atau di komunitas online gitu, memang banyak hal yang bisa dikulik. Maksudnya kayak pindahan cuma ada waktu 3 minggu, mau nggak mau harus bisa. Nah, mau nggak mau itu, keterpaksaan itu, kondisi terpaksa itu yang mungkin secara nggak langsung, oke, bisa. Kalau nggak bisa, Hmm. maka nggak jadi nih gitu. Nah, kita kan butuh kayak hiu-hiu kecil, challenge-challenge yang membuat kita itu bisa terus bertumbuh kan. Iya, iya. Tapi sebagai ibu tuh kadang mungkin, aduh ini challenge-nya terlalu berat nih, prioritas aku lagi nggak di sini. Nah, itu tuh yang perlu, oke, kalau kita udah makin kenal diri, kita kan kayak tahu, aku bisa kalau sampai batas ini, aku nggak bisa kalau sampai batas itu. Nah, itu tuh yang kayak ya dikulik terus terkait adaptabilitas. Oke. Ada nggak temuan menarik waktu awal riset itu, Mbak? Temuan menariknya, aduh, kayak apa sih? Apa ya? Jadi temuannya sebenarnya ternyata nilai atau level adaptabilitas perempuan diaspora Indonesia itu sudah di angka yang cukup tinggi dan Islamic well-being-nya itu justru lebih maksudnya tinggi juga dan itu eh, kayak aku tuh jadi mikir oh karena memang maksudnya karena mereka kan juga posisinya itu di rantau cuman ada yang udah lama gitu kan. Jadi fase adaptasi terkait kepindahan itu mungkin sudah bisa terlampaui dengan baik dan mereka sedang maju ke adaptasi level berikutnya gitu. Mungkin nggak dengan kepindahan tapi dengan kayak berkontribusi di lokal atau gimana gitu. Nah, itu
temuannya itu sih. Jadi level adaptasi perempuan Indonesia itu sudah cukup tinggi, perempuan diaspora. Dan itu sejalan dengan hasil salah satu uh, artikel yang aku bikin, yang aku baca pas sistematik literatur review, pas ngumpulin referensi bahwa memang adaptabilitas seorang perempuan itu memang lebih tinggi ketimbang pria. Dan Oh ya. apalagi Indonesia itu kan, mm, dan apalagi Indonesia itu kan wilayahnya besar, kemudian nomaden tinggi. Nah, dari situ adaptabilitas perempuan Indonesia mungkin Hmm. di ini gitu, dilatih di situ secara tidak sadar gitu. Yang ternyata ujungnya adalah saat dicek level adaptasi perempuan Indonesia tinggi. Wah, Masya Allah. Aku jadi ingin jadi mau disurvei juga. Apakah nilai adaptasi meningkat atau tidak? Aku tadi setuju sekali ya tentang ini nih, Mbak Mesa. Kalau aku bahasa muda aku tuh ya bahasa orang Cibi itu kita itu akan jadi pinter kalau kita kepepet ya. The power of kepepet si hiu-hiu tadi itu kalau udah Nah, orangnya sudah memojokkan kita gitu ya, tiba-tiba aku bisa berpikir, oh iya aku bisa begini ya benar-benar benar-benar luar biasa. Mbak Mesa, aku menantikan sekali hasil penelitian yang Mbak Mesa nanti kalau misalnya sudah insya Allah. jadi sudah fix, tolong kabari aku. Nanti aku mau tahu ya. Oke. Siap, siap, insya Allah. Masya Allah, aku doakan Mbak Mesa supaya dimudahkan, dilancarkan penelitiannya, karena kita mungkin nanti kita bisa panggil lagi Mbak Mesa di Suara Ibu episode selanjutnya ya, membahas penelitiannya Mbak Mesa. Ngeri nih. Udah, Udah di tag aja sama Ariana. Oke, udah ya, berasa presenter. Ya, gimana? aku mau ini aja deh, langsung aja deh ya, karena kita sepertinya dikejar-kejar sama waktu. Mau Mbak Ilma sih sebenarnya bukan mau waktu. Kalau boleh 2 jam juga nggak apa-apa sebenarnya kalau aku. Mau bisa kita langsung ke tips aja deh, tips sederhana untuk ibu dan sister yang sekarang sedang mendengarkan suara ibu untuk menjaga well-being menjadi mama rantau gitu. Tipsnya. Yang mudah, Kalau tips Mbak Ariana apa? tips aku Bismillah aja lah, ayo jalanin. Aku sangat tidak berpikir panjang, Mbak Mesa. Tidak seperti Mbak Mesa memikirnya jauh. Kalau aku ada di depan, ya udahlah, hadapin aja gitu. Kayak hari ini nih, hadapin aja. Astagfirullah. Nah, justru itu kerennya Mbak Ariana. Kalau tapi jadi kan malah bikin gayeng nih diskusinya. Karena kita berbeda, Mbak. Alah. Ya, Mbak Ariana. Jadi, nah, kalau dari tadi tipsnya Mbak Ariana itu kan kelihatan banget ya, kalau udah Bismillah aja gitu kan. Mm, Nah, mungkin eh, ini nih biasanya ciri-ciri orang activator nih. Jadi, ya tadi action dulu, mikir belakangan gitu kan. ya. Nah, orang activator kalau ketemu sama orang yang well plan gitu cocok karena udah segera jangan usah mikir-mikir gitu kan, eksekusi sekarang gitu kan. Nah, aku maksudnya eh, ke yang ku garis bawahi adalah keberagaman itu saling melengkapi gitu. Mm, Maka karena tadi yang ditanya adalah tips menjaga well-being di perempuan gitu ya, kan khusus perempuan perantau gitu. Maka balik lagi kita itu gimana karakternya dan dari karakter kita yang berbeda itu, yang unik itu, kita rumuskan self care kita gitu. Mbak mm, Riana mungkin self care-nya aku nggak tahu apa. Cuman kalau misalnya kayak aku self care buat aku tuh aku suka banget morning walk. Terus mm, habis itu aku suka journaling, aku suka ngobrol sama teman itu ngeboost energi walaupun hektik gitu. Nah, ya. buat orang aktivator kayak Mbak Ariana mungkin beda lagi gitu kan. Jadi silahkan ibu dan sister itu berproses semakin mengenal diri dan kemudian bikin nih racikan self care-nya apa supaya itu tuh on point gitu. Bahkan kalau misalnya apa ya, yang instant self care versi aku tuh adalah makan bakso. Wah, Cuma kan bakso nggak ada, maksudnya susah ya beli di sini gitu kan. Kalau di sini sih udah ada, kalau di Austria lebih susah. Maka aku bikin stok bakso di freezer gitu. Nah, itu kan akhirnya
ya udah akhirnya kalau misalnya aku butuh instan ya udah aku bikin bakso, aku makan bakso yang udah di stok gitu. Nah, Hmm, proses itu yang menurut aku unik, masing-masing perempuan perlu diidentifikasi, tapi kalau udah dapat patternnya itu akan enak banget gitu. ya, Jadi oke, oke. cara melatihnya mengenal diri, growth mindset dengan mencoba hal baru sesuai takaran, terus juga resiliensi dalam menghadapi tantangan, dan nggak usah takut untuk agile, lincah untuk mungkin project-project tertentu gitu. Jadi nggak tiap Hmm, saat kita tuh harus agile gitu ya, hmm. cukup di yang project-project memang lagi kita pegang gitu. Jadi ngambil jeda itu nggak apa-apa kok, ibu dan sister, istirahat itu boleh, bukan nggak produktif. Tuh, setuju. Aku sambil dengerin Mbak Mesa sambil mikir self care aku apa ya? Makan somai sama tidur siang kayaknya ya. Kalau habis tidur siang, energi aku balik lagi, gitu kan? Habis itu makan somai, ya kan? Bayarnya yang nggak mau. Mantap. Tagihin ke Mbak Dita. Tolong ya, tolong dipesenin somai. Oke, Masya Allah. Seru banget obrolan kita hari ini, Mbak Mesa. Tapi sepertinya kita dibatasi oleh waktu. Langsung aja, aku ingin tahu harapannya Mbak Mesa untuk komunitas Puan Adaptif dan harapannya Mbak Mesa untuk para perempuan di Indonesia atau perempuan yang ada di luar negeri ya, diaspora Mom. Apa yang Mbak Mesa harapkan dari mereka untuk bisa apa namanya tangguh seperti Mbak Mesa? Wih, kan aku langsung Ngeri banget kata akhirnya. asli Mbak Mesa tangguh. Aku dari tadi mau ngomong Mbak Mesa tuh wanita yang tangguh, ditahan-tahan. Aduh, makasih udah ngomong. Mungkin aku butuh siomay juga. Mbak Dit kirim. Silakan Mbak Mesa. Harapannya ya, eh manusia itu kan makhluk sosial ya. Tapi untuk menjadi makhluk sosial itu kita perlu bekal untuk firm sama diri sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk berproses baik internal maupun eksternal, baik menggali diri sembari berkolaborasi. Kayak sekarang nih berkolaborasi dengan LBI, aku belajar banyak dari Mbak Ariana, Mbak Dita, dan Mbak Ilma dan semuanya gitu kan. Nah, ada eh, harapannya untuk Puan Adaptif tentu saja bisa menjadi wadah belajar bareng ya buat para ibu perempuan Indonesia untuk meningkatkan adaptabilitas diri gitu. Dan kalau harapan untuk perempuan Indonesia dan dimanapun berada, sebenarnya emang salah satu mimpiku dan itu masuk ke visinya misi Puan Adaptif juga adalah mari berkolaborasi gitu. Karena kita terlalu lemah untuk sendiri dan banyak hal yang bisa kita ambil, bisa kita besarkan gitu ya dengan kita bergerak bersama gitu. Jadi aku juga mau bilang makasih sama LBI udah jadi wadah belajar para ibu, belajar di apapun dalam bentuk apapun dengan ritme gimana pun gitu ya. Dan itu penting sih buat seorang perempuan itu punya support system dan yakin bahwa dia itu enggak jalan sendiri, ada teman yang dia ajak gandengan tangan dan bergerak sesuai kapasitas diri saat itu. Karena misalnya fase ibu bayi itu beda dengan fase, maksudnya fase satu orang dengan orang lain itu beda. Tapi fase seorang pun, seorang Mesa pun saat dia itu sedang punya bayi dengan sudah tidak punya bayi itu beda gitu kan. Nah, bergerak sesuai fase itu, kalau ada wadah yang bisa memfasilitasi itu akan sangat wow sih buat ibu gitu. Dia merasa ada yang sayang sama dia. Ya Allah. Jadi, Ibu dan Sister, jangan lupa berkomunitas lah. Apa sih Ariana? Ada LBI, ada Puan Adaptif, silahkan bergabung. Kita kolaborasi ya untuk menjadi manusia-manusia tangguh seperti Mbak Mesa dan juga Budita. Ya Budita ya. Amin, Mbak Ariana. Ya akulah, amin. Semangat. Makan siomay habis ini. Oh iya bener. Saya tunggu tukang somai di depan. Oke, Ibu dan Sister, ini terlalu seru untuk diakhiri.
Tapi sebelum diakhiri, aku juga mau apa ya, mau berbagi sedikit yang aku tangkap dari obrolan aku sama Mbak Mesa dan Bu Dita di hari ini. Aku tuh eh, tadi yang aku ambil dari obrolan kita, Mbak Mesa, kita itu harus belajar menjadi ibu adaptif ini tidak harus sempurna ya nggak sih? Harus mau apa ya, fleksibel, harus mau belajar hal-hal baru, jangan apa namanya, jangan menutup diri dan bersiap untuk menghadapi tantangan apapun. Dan jangan lupa self care dan bergerak bersama itu kali ya. Aduh, Karyana kok tumben pinter Budita. Budita Ya, silakan ya tambahkan siap, supaya aku kirim somai sekarang buat Mbak Ariana. Budita tolong lengkapi ya. Karena kalau aku tuh bikinnya cuma setengah paragraf, silakan dilengkapi oleh Budita. Aku justru mungkin lebih bukan ke arah insight ya. Aku tuh pengen mengapresiasi Mbak Mesa loh. Soalnya menurut aku ketika kita berada di Indonesia, memang Indonesia itu kan kita ketika berada di negaranya ya, kerasa untuk membuat komunitas tuh mudah. Soalnya memang orang Indonesia senang berkomunitas. Tapi ketika kita di luar negeri, mau bikin komunitas tuh nggak semudah itu. Mm-mm. Apalagi audiensnya di Indonesia, rasanya kayak kita tuh ada di luar angkasa. Kita tuh kayak alien, terus teman-teman kita tuh di dunia, di bumi gitu. Jadi Mbak Mesa sudah sebegitu luar biasanya membuat One Adaptif tuh luar biasa. Benar-benar menunjukkan adaptability ya. Jadi apa yang diomongkan sesuai dengan dijalankan sama Mbak Mesa gitu, keren banget. Jadi aku mau terima kasih kepada Mbak Mesa yang sudah mau berbagi sama kita juga untuk Ibu host kita yang luar biasa Mbak Ariana. Lanjutkan Ibu, somainya sudah aku kirim. Hup. Wah, enak sekali. Aku Aku. langsung aku langsung penuh energi. Mbak Dita, Jangan. logika tanpa logistik itu nggak bisa jalan. Oh my God. Catat. Logika tanpa logistik. Aduh, ampun deh. Ini abis ini aku dipecat dari siniar suara ibu. Gak jelas banget Ariana. Oke, ibu dan sister dimanapun berada. Terima kasih untuk Mbak Mesa yang sudah hadir di Suara Ibu. Terima kasih atas Sami-sami. inspirasinya. Aku yakin sekali. Aku bangga jadi member LBI. Oh, ya. Ulang lagi. Tolong di Aku highlight. bang. Bang, somai bang. Oh enggak ya. Astagfirullahalazim. Apa sih ini? Ini apa sih, acara apa ini? Ulang lagi ya. Terima kasih untuk Mbak Mesa yang sudah hadir di Suara Ibu. Aku yakin sekali Ibu dan Sister dimanapun berada yang mendengarkan Mbak Mesa di hari ini mendapatkan inspirasi dan juga energi baru sama seperti aku. Dapat insight, dapat energi, dapat tips, dan dapat logistik. Oh enggak ya. Terima kasih juga untuk Budita yang menemani aku, untuk tim senior Suara Ibu. Aku mau mengajak ibu dan sister semuanya jangan lupa untuk terus saksikan, dengarkan senior Suara Ibu karena pasti akan ada episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Dan tentu saja Suara Ibu akan selalu menjadi tempat berbagi ilmu, inspirasi dan cerita dari oleh dan untuk perempuan. Ariana pamit. Dita pamit. Suara aku ya ampun. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Salam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.